At the end, yeah, it happens, and I don't know exactly now how long does it take, so we have to wait till tomorrow. Ya, usai Pedri mengalami cedera hamstring, Barcelona benar-benar berada dalam kondisi darurat. Bukan tanpa alasan, karena Pedri selama ini adalah jantung permainan Barcelona. Hingga saat ini, harus diakui, belum ada satupun pemain yang mampu benar-benar menggantikan peran vitalnya di lini tengah. Namun Barcelona tidak boleh larut dalam dilema cedera Pedri. Situasi ini justru menuntut Hansi Flick untuk segera mencari solusi di tengah bolongnya lini tengah yang selama ini menjadi fondasi permainan tim. Dan tentu saja, bukan Hansi Flick namanya jika tak punya cara. Meski Flick sadar tidak akan menemukan pemain dengan level dan karakter yang sama persis seperti Pedri, ia tetap menyiapkan 3 nama sebagai solusi darurat selama sang jenderal lini tengah harus menepi. Lebih dari sekedar penambal kekosongan, kondisi ini juga menjadi kesempatan emas dan panggung besar bagi ketiga pemain tersebut untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Lantas, apa solusi darurat yang disiapkan Hansi Flick? Dan siapa saja 3 pemain Barcelona yang diprediksi akan mencoba bersinar saat Pedri menjalani masa pemulihan cedera? Mari kita bahas tuntas. Lionel Andrés Messi. Ya, di balik euforia kemenangan Barcelona, tersimpan realitas pahit yang tak bisa dihindari. Pedri harus menepi. Cedera hamstring kembali menghantam jantung permainan Blaugrana, memaksa Hansi Flick berdiri di persimpangan sulit. Selama 4-5 pekan ke depan, Barcelona harus berjalan tanpa pengatur ritme utama mereka. Tidak ada waktu untuk berlarut dalam kesedihan. Yang ada hanyalah solusi darurat, dan dari situlah cerita baru dimulai. Situasi ini membuat Hansi Flick harus bergerak cepat. Bukan tanpa alasan. Posisi Barcelona saat ini benar-benar krusial di semua ajang. Di La Liga, jarak poin Barcelona dengan Real Madrid yang berada di posisi kedua hanya terpaut 1 angka. Sehingga kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar. Di Copa del Rey, Barcelona tengah berjuang di babak 8 besar. Sementara di Liga Champions, mereka masih berusaha mengamankan posisi agar tidak harus menempuh jalur playoff. Kehilangan Pedri di fase sepenting ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan ujian kepemimpinan dan kecerdikan taktik bagi Hansi Flick. Flick memahami satu hal dengan sangat jelas, tidak ada pemain yang bisa benar-benar menggantikan Pedri. Mencari pengganti 1-1 hanya akan berujung pada kekecewaan. Karena itu, Flick memilih pendekatan yang lebih realistis, bukan mengganti Pedri sebagai individu, melainkan membagi fungsi Pedri ke beberapa pemain. Dari situlah 3 nama muncul ke permukaan. Marc Bernal, Marc Casado, dan Dani Olmo. Marc Bernal menjadi fondasi dari solusi ini. Ia bukan kreator, bukan pula pengatur tempo menyerang. Namun justru disitulah nilai Bernal. Saat Barcelona kehilangan kendali ritme, Bernal hadir untuk menjaga struktur permainan. Ia berdiri di depan lini belakang, menutup ruang, menenangkan sirkulasi bola, dan memastikan permainan tidak runtuh saat tekanan datang. Bernal adalah jangkar, bukan untuk membawa kapal berlayar lebih cepat, tetapi agar kapal itu tidak karam. Di sisi lain, Marc Casado membawa warna berbeda. Jika Bernal adalah penyeimbang, Casado adalah pemantik energi. Intensitas tinggi, pressing agresif, dan keberanian dalam duel menjadi kekuatannya. Ia mungkin tidak memiliki visi selembut Pedri, tetapi Casado memberi Barcelona sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam masa krisis, denyut hidup di lini tengah. Sementara itu, Dani Olmo menjadi pemain yang paling mendekati fungsi kreatif Pedri, meski dengan karakter berbeda. Olmo bukan pengatur ritme dari kedalaman, melainkan pencipta solusi di ruang sempit. Ia membaca celah, muncul di antara lini, dan menjadi pemicu serangan. Flick kemungkinan besar akan mendorong Olmo menjadi pusat kreativitas, meski itu berarti beban besar di pundaknya. Bagi ketiganya, situasi ini bukan sekedar tugas menggantikan pemain cedera. Ini adalah kesempatan emas. Bernal untuk membuktikan dirinya layak dipercaya, Casado untuk menunjukkan bahwa energinya bukan sekedar pelengkap, dan Olmo untuk mengukuhkan perannya di momen krusial. Mereka tidak diminta menjadi Pedri, mereka diminta menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tentu saja, harus diakui Barcelona akan berbeda tanpa Pedri. Ritme mungkin tak sehalus biasanya, alur permainan bisa terasa lebih kaku,
dan kesabaran akan diuji. Namun sepak bola bukan tentang kesempurnaan di setiap momen. Ini tentang bertahan, beradaptasi, dan menemukan jalan saat keadaan memaksa. Selama 4-5 pekan ke depan, Bernal, Casado, dan Olmo adalah wajah solusi darurat Barcelona. Bukan solusi ideal, tetapi solusi yang mungkin. Dan dari fase inilah kita akan melihat karakter sesungguhnya baik dari para pemain yang diberi kepercayaan maupun dari Hansi Flick yang harus memastikan Barcelona tetap melaju di 3 front sekaligus meski kehilangan jantung permainan mereka. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika 3 pemain ini menjadi solusi darurat saat Pedri cedera? Silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Terakhir, dan yang paling penting, woi, subscribe woi! Remonta lagi Barcelona datang sebagai tamu disambut angin dingin. Fortuna Arena atmosfer bikin merinding. Peluit berbunyi Slavia langsung menyerang. Barca goyah dikit tapi belum tumbang. Gol pembuka stadion meledak. Lapangan licin bola susah dijinak. Orang bilang ini malam berat buat Blaugrana, tapi mereka lupa ini DNA Barcelona. Dingin Praha tapi hati membara. Jatuh dulu bangkit lagi, itu cara Barcelona. Skor berbalik mental berbicara. Remonta bukan kebetulan, itu warisan juara. Dingin Praha salju turun deras. Yang bertahan bukan yang cepat tapi yang keras. 4-2 cerita berdarah. Menang bukan karena cuaca tapi karena jiwa Barca. Firmin maju, tusuk dari lini 2. Bukan cuma gol, itu teriakan jiwa. 1 gol, lalu gol kedua. Api kecil di tengah salju Praha. Sempat imbang lagi, nasib sempat kejam. Gol bunuh diri, tekanan makin dalam. Stadion teriak, momentum beralih. Tapi Barca gak goyah, mereka tetap berdiri. Ini bukan tim yang hidup dari hoki. Ini tim yang tenang saat dunia emosi. Main sabar, struktur tetap rapi. Nunggu momen lalu menghantam pasti. Dingin Praha tapi hati membara. Jatuh dulu bangkit lagi, itu cara Barcelona. Skor berbalik mental berbicara. Remonta bukan kebetulan, itu warisan juara. Dingin Praha salju turun deras. Yang bertahan bukan yang cepat tapi yang keras. 4-2 cerita berdarah. Menang bukan karena cuaca tapi karena jiwa Barca. Olmo datang, kepala dingin. 1 sentuhan stadion langsung sunyin. Bukan cuma gol, itu pukulan mental. Slavia lelah, Barca makin brutal. Lewandowski sempat jatuh nama, tapi raja sejati bangkit dari luka. Gol penebusan tutup cerita. Dari salah jadi pahlawan, itu kelas dunia. Peluit akhir, Praha membeku. Barca berdiri, mereka tahu ini bukan sekadar 3 poin. Ini bukti siapa yang layak disebut raksasa Eropa coy. Remontada lagi jangan heran. Ini bukan keberuntungan, ini kebiasaan. Cuaca ekstrem, tekanan kejam. Barcelona tetap menang karena mental baja, bukan angan. Yeah, dari salju Praha sampai Camp Nou bersinar. Kalau jatuh kami bangkit, itu janji sejarah. Barca, Tio Hoppen Najib.